Buya, kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah dari Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Jember mau meminta nasihat, Buya. Saya kerja sebagai pendamping desa sejak bulan Maret tahun ini. Dan kebetulan saya satu lokasi dengan si Fulan. Fulanah ini sudah lebih lama bekerja dan sebelumnya dia beragama Kristen Protestan dan bersuku Batak. Selama di lapangan pun Fulanah ini baik kepada saya. Kerjaan saya diperhatikan, apa yang kurang selalu diingatkan. Dia pun selalu mengingatkan saya untuk sholat. Tidak ada yang lebih. Saya pun menanggapinya biasa saja. Karena saya pikir kami berbeda agama, maka saya harus jaga jarak. Si Fulan baik, maka saya juga baik kepadanya. Saya memang sudah ada kecenderungan ke Fulan karena kebaikannya, tapi saya tetap jaga jarak karena berbeda agama. Sampai akhirnya di bulan Juni, si Fulan mengatakan jika menyukai saya. Saya bilang, kalau kita gak bisa bersatu karena beda agama. Saya tidak mungkin pindah agama, dia juga gak mungkin pindah agama. Tetapi dia bilang ke saya, beri dia waktu, mungkin saja dia yang pindah ke agama Islam. Si Fulan ini yatim piatu. Ayahnya Kristen, ibunya Islam. Dia 5 bersaudara dan 2 kakak perempuannya sudah mu'alaf. Singkat cerita, si Fulan ingin menjadi mu'alaf. Sebelumnya ketemu saya pun memang dia ingin mu'alaf, tetapi masih ragu-ragu. Dan sekarang dia sudah mantap untuk mu'alaf. Saya menyarankan dia untuk mu'alaf setelah saya bilang ke orang tua saya, biar orang tua saya yang menjadi saksi, agar hubungan kami direstui sampai ke pernikahan. Niat kami pun ingin menikah jika direstui, karena kerjaan sedang banyak-banyaknya. Saya baru memiliki kesempatan untuk bicara perihal ini ke orang tua saya awal bulan September. Hubungan kami ditolak mati-matian dan saya kena marah dengan keluarga saya. Jujur, hati saya hancur, Buya. Mereka tidak ingin mendengar dan tidak ingin bertemu terlebih dahulu dengan si Fulan. Mereka mengira saya dipelet oleh si Fulan dan orang tua saya pun mempunyai trauma dengan orang Batak. Fulan tidak jadi ke rumah saya karena saya menyuruhnya jangan. Kebesokannya dia tetap mu'alaf tanpa orang tua saya yang menjadi saksinya. Rencana kami gagal. Saya dipaksa oleh keluarga saya untuk berhenti bekerja agar tidak bertemu dengan si Fulan lagi. Saya tidak boleh keluar rumah lagi. Hampir semua teman-teman dekat saya ditanyai perihal masalah saya. Sampai akhirnya saya tetap bersikeras untuk menikah dengan Fulan dan ingin mempertemukan mereka, tetapi mereka masih dengan keyakinan bahwa saya dipelet oleh si Fulan. Saya pun diruqyah untuk membuktikan bahwa saya dipelet oleh si Fulan. Keluarga saya bersikeras bahwa saya dipelet dan tingkah saya berubah. Padahal saya tidak merasakan perubahan apapun. Ibadah saya pun alhamdulillah tidak kendor, malah semakin rajin. Sampai sekarang hubungan kami tidak direstui. Saya pun komunikasi dengan si Fulan dengan curi-curi. Karena semua gerak-gerik saya diawasi oleh mereka. Saya bingung, Buya. Bagaimana caranya untuk meyakinkan orang tua saya? Kalau ingin mencari orang yang lebih dari si Fulan mungkin memang bisa. Tetapi hati kami sudah saling mantap untuk menikah, Buya. Saya pun baru kali ini memberanikan diri untuk meminta izin menikah dengan orang tua saya. Saya mohon solusi dan bimbingannya, Buya. Terima kasih. Jawabannya adalah tidak boleh tadi ada kalimat trauma kepada suku. Suku Batak banyak orang soleh. Suku Jawa juga banyak orang soleh. Tapi suku Batak ada orang jahat, suku Jawa juga ada orang jahat. Nggak ada urusan dengan suku. Agama Nabi Muhammad untuk semua suku. Jadi nggak ada kita punya trauma kepada suku-suku, nggak ada. Kita banyak kenal orang Batak yang baik-baik juga ada. Jangan menganggap orang itu jelek semuanya, itu nggak dibenarkan. Kemudian jika kepada semuanya nasihat umum kepada siapapun. Apakah Anda seorang laki-laki muslim atau wanita muslimah? Jika ada orang di luar jalur agamamu, non-muslim atau non-muslimah, ingin menikah denganmu dan dia berjanji akan mau masuk Islam, jangan mau. Sebab agama itu keyakinan di dalam hati. Kalau yakin hari ini, nanti juga yakin. Kalau tidak ada hari ini yakin, nanti nggak ada. Dia gini, kalau memang sudah yakin Islam benar, kenapa tidak bersyahadat hari ini? Kenapa harus nunggu nanti? Ini menunjukkan kebohongan orang di dalam hatinya. Kalau dia itu nanti, kalau mau nikah, saya akan mau masuk Islam. Berarti nikahnya hanya, masuk Islamnya hanya ingin menikah saja, saat ingin menikah. Maka jangan dituruti, jangan mau. Lah permasalahannya tadi kisahnya sudah mulai senang. Itu loh repotnya orang. Sampai orang tuanya yang punya niat baik untuk menjaga, malah mau dilawan dan sebagainya. Anda salah. Anda mendahulukan rasa senang itu sendiri.
Dan kami ingatkan kepada siapapun, biarpun Anda seorang laki-laki mau nikah dengan seorang wanita yang non-muslim, jangan mau kecuali dia betul-betul sudah masuk Islam. Oh, kok seperti itu? Kenapa? Ini adalah masa depannya panjang. Dan kami himbau juga kepada kaum Kristiani dan yang lainnya, hendaknya menikah dengan orang seagama biar lebih mudah harmonisnya itu. Jadi orang Kristen hendaknya nikah dengan orang Kristen biar ke gereja sama. Kalau perlu kelompok gerejanya itu kan gereja kan beda-beda, Kristennya beda-beda. Yang sama. Kami nasihati kepada orang di luar Islam juga. Kalau Anda Kristen, Protestan atau Kristen Katolik, Kristen ini, hendaknya Anda semuanya yang sama. Bahkan perlu gurunya itu yang sama supaya mudah untuk pertemukan. Nasihat orang Nasrani juga. Jadi nggak perlu deh orang Nasrani itu berangan-angan menikah dengan orang Muslim. Repot nanti menyesuaikannya. Yang satu pergi ke masjid, yang satu pergi ke gereja. Nggak enak. Maka ini nasihat umum demi kebahagiaan. Begitu juga Anda sebagai seorang Muslim menikahlah dengan wanita Muslimah. Permasalahan adalah gara-gara senang dulu. Ini repot. Sudah lupa Allah akhirnya. Jangan mengatakan, kan saya laki-laki. Laki-laki, siapa yang bisa menjamin umurmu panjang? Baru menikah 2 bulan, istrinya hamil. Yang baru mau masuk Islam tadi. Atau masuk Islamnya pura-pura hamil. Laki-laki meninggal. Anaknya jadi apa? Yuk. Jadi ikut agama ibunya pada akhirnya. Seperti itu. Makanya jangan main-main urusan begini. Kok kayak sudah tahu umurnya panjang. Bakal bisa sendiri. Oh saya kan laki-laki bisa ngatur. Oh jangan begitu. Apalagi seorang wanita. Jangan mudah menikah dengan seorang laki-laki yang ingin pindah agama gara-gara menikah. Ini bisa berpindah-pindah pada akhirnya. Kecuali masuk Islam dulu. Sudah terbukti kiprahnya dalam Islam, sholatnya ininya. Baru hebat Anda membawa mereka. Menikah dengan mereka, iya boleh. Karena apa? Sudah terbukti seperti itu. Jadi jangan mudah. Oh saya niatnya dakwah. Ya dakwah kan sekarang. Kalau masuk Islam nggak usah nanti. Kalau memang Anda punya keyakinan Islam benar, masuk Islam. Dan bukan karena saya. Artinya bisa saja setelah kamu masuk Islam, tidak usah menikah dengan saya, juga boleh. Bisa menikah dengan yang lainnya. Harus begitu, berani ngomong gitu. Kalau dia mengatakan, iya saya mantap Islam dan saya menikah dengan kamu. Kalaupun tidak juga tidak masalah. Yang penting saya masuk Islam, berarti benar dia masuk Islamnya. Alangkah banyaknya orang berbohong di sini. Pengen masuk Islam, karena masuk Islam hanya karena sebuah pernikahan. Setelah menikah bubar Islamnya, na'udzubillah. Ayo. Maka hati-hati, agamamu itu mahal. Jadi keluargamu tadi itu benar, yang melarang semacam itu benar. Karena belum terbukti dari laki-laki tersebut atau dari yang non-muslim. Suruh buktikan kalau sudah masuk Islam, menjadi Islam yang baik, baru nanti boleh menikah. Seperti itu. Keindahan akan terwujud dengan kepatuhan kepada Allah dan kepatuhan kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.